Kegiatan siaran Sapa Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual Zoom melalui kegiatan siaran Sapa Pagi Pimpinan edisi Kamis 28 Agustus 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, beliau Bapak Haji Ahmad Sidki, SPSI Master of Engineering. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Zahra. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Haji Ahmad Mustafid SAGMU. Selamat pagi Pak Kasubag. Pagi. Kena pakai nginjen-nginjen ini. Ketutupan saya. Kameranya di sana Pak. Oh, bilang tutupi nggak enak kan? Ya. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Ibu Hajah Elva Suraya, SPDI, MPD, MPDI. Selamat pagi Ibu Elva. Pagi. Biru-biru. Yang kami hormati Bapak Kasih PD Pontren, beliau Bapak Haji Saiful Anwar SAG MSI. Selamat pagi Pak Saiful. Assalamualaikum. Salam. Warnanya merah merona juga. Yang kami hormati Kasih Bimas Islam, beliau Bapak Haji Muhammad Tahrir SEMM. Selamat pagi Pak Tahrir. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, macet Pak Tahrir tadi. Area Jalan Solo ya. Yang kami hormati penyelenggara zakat wakaf Bapak Ali Sofa SPDI. Selamat pagi Pak Ali. Sesama Gambiran UHA. Yang kami hormati penyelenggara Katolik Ibu Veronica Tati Trijati Ningsih SIP MSC. Selamat pagi Bu Tati. Selamat pagi. Ini ketutupan saya ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, yang kami hormati Bapak-bapak Kepala KUA, yang kami hormati Bapak-bapak penghulu, Bapak Ibu penyuluh agama, yang kami hormati seluruh JFT dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita buka dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan sikap sempurna berdoa disilahkan. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Mbak Niken disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Ada terpantau 116
partisipan sementara Bapak. Dan tema kali ini adalah dari zona nyaman ke zona bertumbuh, ASN harus berani berubah. Eh, mungkin materinya terlalu umum atau seperti apa. Intinya kita tetap menggaungkan integritas ya untuk supaya gendang cair. Harapannya seperti itu. Baik, monggo kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, beliau Bapak Haji Ahmad Sidki, SPSI Master of Engineering untuk menyampaikan banyak hal. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag, yang kami hormati para pimpinan pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang kami hormati para kepala madrasah di lingkungan Kota Yogyakarta, para kepala KUA se-Kota Yogyakarta, serta seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang kami banggakan. Alhamdulillah, sebelumnya puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas seperti menjalankan rutinitas kita sehari-hari, khususnya tanggung jawab kita sebagai ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah, menjadi pahala, dan menjadi bagian dari ibadah kita semua. Salawat serta salam tidak lupa juga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, Mbak Zahra yang kami banggakan, kita ketemu lagi setelah sekian lama nggak ketemu Mbak Zahra nggih. Dan mak bedunduk ujuk-ujuk ini tema sisa kita pada pagi hari ini adalah tema yang luar biasa, yang mungkin hostnya saja bingung dari kok nggak boleh ke zona nyaman tuh kenapa? Bukan ya? Zona nyaman ke zona bertumbuh, ASN harus berani berubah. Memang sebenarnya tema yang diangkat pada pagi hari ini tidak lain inti dari transformasi birokrasi yang diinginkan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa cita-cita dari reformasi birokrasi ini adalah eh, bagaimana menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan memang berorientasi pada pelayanan publik. Maka dari itu, untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi, tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan saya rasa ini tepat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita reformasi birokrasi. Tema berubah dari zona nyaman ke zona bertumbuh, ASN harus berani berubah. Ini saya rasa sangat tepat karena di sini kita dikumpulkan dalam sebuah keluarga Kementerian Agama yang mana kita menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan pun mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang namanya reformasi birokrasi tersebut. Dan dengan tema ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya punya tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, sebelum kita jauh membahas bagaimana kita harus bertransformasi dari zona nyaman ke zona bertumbuh, paling tidak sedikit apa toh itu zona nyaman. Ini perlu saya sampaikan. Kok
sudah nyaman kok nggak boleh gitu Iya. loh. Nyaman kok dilarang. Padahal kita ini bisa bekerja baik ketika kita nyaman. Iya. Saya rasa bukan nyaman hal itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Zona nyaman di sini adalah zona di mana eh, cara kerja ASN ini yang selalu mencari aman, kemudian terlalu familiar, serta bebas dari tekanan, kemudian dia akan terus mengulang pola yang sama di dalam pekerjaannya dan enggan untuk belajar sesuatu yang baru, serta tidak berani mengambil resiko atau keluar dari rutinitas. Jadi zona nyaman ini zona stagnan, di mana pola kerja yang dibangun yaitu itu saja, karena sudah merasa nyaman. Tidak ada inisiasi untuk kemudian mengembangkan potensi diri dengan sebaik-baiknya. Dia lebih mencari aman, sing penting ora diseneni, sing penting rampung, dalam hal ini selesai, dia bukan mencari hasil yang optimal, tapi cukup dengan selesai dia merasa puas, dan dia enggan mengembangkan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini zona nyaman yang dimaksud dalam tata kelola kinerja seorang ASN. Dan ini tentu tidak baik saya rasa, karena dengan begitu maka tidak akan ada perubahan yang berarti, khususnya dalam layanan kepada masyarakat. Ciri-ciri dari orang yang berada pada zona nyaman di dalam pola kerjanya, ini adalah orang yang senang melakukan rutinitas tanpa tantangan. Jadi ya apa yang menjadi tugasnya ya itu aja yang dilakukan. Dia tidak pernah apa namanya berinisiasi untuk melakukan inovasi-inovasi dan lain sebagainya. Makanya dia selalu rutinitas apa yang menjadi tupoksinya, apa yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya ya dikerjakan, sudah selesai. Dia nggak pengen melakukan inovasi, mengembangkan apa pola kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia menghindari resiko. Dia nggak berani berinovasi karena takut nanti beresiko. Padahal ini tidak baik. Eh, karena mending kita ini berani mengambil resiko walaupun sedikit daripada kita hanya berdiam diri di tempat. Karena dengan berani mengambil resiko, ini tentu kita selangkah lebih maju. Nah, ini ciri-ciri orang yang berada pada zona nyaman, dia nggak berani beresiko, mending diam di tempat, tidak ada perubahan di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, seperti tadi saya sampaikan, minim inisiatif. Ya, pola kerjanya ya itu saja. Menjalankan apa yang menjadi perintah dari pimpinan, dari instansinya, selesai, jelas. Nggak ada inisiatif untuk mengembangkan bagaimana pola kerja ini bisa menjadi lebih efektif dan lain sebagainya. Kemudian resisten terhadap perubahan. Dia nggak terbiasa dengan perubahan. Ini juga bahaya karena core value dari ASN ini kan berakhlak, yang mana di dalam berakhlak ini ada yang namanya adaptif. Adaptif ini kan harus selalu menyesuaikan dengan keadaan, perubahan, dan lain sebagainya. Lah, orang-orang yang berada pada zona nyaman ini terkadang takut akan perubahan, kurang menerima perubahan. Apapun itu, baik itu pola kerjanya, baik itu tempat kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang mungkin sering kita hadapi di sekitar kita ya, ketika kita memberikan tugas kepada ASN dan dia merasa ini bukan tupoksinya, dia nggak mau. Ini bukan tugas saya. Saya takut, eh,
saya takut salah dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan rotasi mutasi, loh kok saya dimutasi? Padahal saya di sini sudah nyaman, saya sudah menjalankan tugas dengan baik dan lain sebagainya. Maka inilah resistensi perubahan bahwa dia lebih mempertahankan zona nyaman dibanding kepada zona bertumbuh. Karena yang namanya ya salah satu rotasi mutasi ini kan bagian dari pengembangan organisasi atas kebutuhan organisasi dan lain sebagainya sehingga dinamika organisasi bisa lebih berjalan lebih baik lagi saya rasa. Nah, kemudian ciri selanjutnya orientasi hasil ini cukup selesai, Lah, ono bukan kita ini kan optimal. bukan seekor sapi. Yang penting rampung. Ini. Jadi apa itu salah? Tidak salah, gitu loh. Ngomong Tapi sapi dia akan cukup. stuck di situ-situ saja, gitu loh. Tidak ada perubahan. Pokoknya yang tak garap, rampung apa yang ditugaskan kepada saya selesai di situ, bukan ke optimal. Beda ya. Cukup selesai dengan optimal kan beda. Kalau optimal itu kan kita ingin menyempurnakan apa yang menjadi bagian dari ketugasan kita. Tidak hanya sekedar menyelesaikan, tapi lebih kepada menyempurnakan. Makanya orang yang berada di zona nyaman ini lebih memilih menyelesaikan pekerjaan daripada menyempurnakan pekerjaan. Karena sempurna itu lebih tinggi grade-nya daripada hanya sekedar selesai, dan orang yang berada di zona nyaman, ASN yang berada di zona nyaman, ini lebih memilih berada pada posisi itu. Kemudian yang terakhir minim pengembangan diri. Dia tidak mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh instansi di dalam mengembangkan potensi diri bagi ASN. Kita tahu bahwa setiap instansi mempunyai berbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan potensi diri dari SDM ASN-nya. Tapi ketika ditunjuk terkadang jangankan kok inisiasi, ketika ditunjuk saja kadang menghindar. Ini ada kesempatan pelatihan ini katakanlah kita tawarkan kepada seluruh jajaran, ini tidak ada yang respon terkadang. Bahkan ketika kita tunjuk, "Mbok jangan saya, yang lain saja lah." Hal-hal seperti inilah yang kemudian menumbuhkan zona nyaman pada diri ASN. Dia tidak mau berkembang, tidak mau memanfaatkan segala bentuk fasilitasi dalam rangka pengembangan potensi ASN-ASN ini. Dan ini saya rasa kalau dibiarkan seperti ini akan menjadi bahaya. Karena yang namanya birokrasi ini kan saat ini dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan. Karena saat ini yang namanya perkembangan teknologi yang terus berkembang, kemudian ada tuntutan transparansi dari masyarakat, ekspektasi masyarakat semakin tinggi atas layanan-layanan birokrasi dari pemerintah. Ini yang kemudian kalau zona nyaman ini dibiarkan, kita tidak akan mampu mengejar apa yang tadi saya sebutkan, transparansi yang dituntut masyarakat, kemudian perkembangan teknologi informasi, kemudian ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi atas layanan-layanan pemerintah dan lain sebagainya. Maka untuk mewujudkan itu ya perlu yang namanya berubah. ASN harus berani berubah kalau di dalam tema pada pagi hari ini. Berubah kemana? Oke. Yakni menjadi ASN yang bertumbuh. Artinya bertumbuh ini ya ASN bertumbuh ini secara sadar dan berkelanjutan selalu mengembangkan potensinya, kemudian mempunyai pola pikir yang lebih lebih transformatif, pola pikir yang lebih maju dalam pola kerjanya, kemudian dia selalu ingin mengembangkan diri, mengembangkan kompetensinya, bukan sekedar menjalankan rutinitas sehari-hari. Lah, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Apakah yang sudah kita lakukan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini apakah sudah menunjukkan
bertumbuh atau kita masih pada zona nyaman. Kegiatan kita ke kantor ini apakah hanya sekedar menjalankan rutinitas atau ingin mengembangkan, memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan bagaimana kemudian ciri-ciri dari ASN yang bertumbuh? Yang pertama, ya tentu dia akan selalu mengembangkan potensi dirinya. Dia akan selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh instansi maupun yang lainnya di dalam mengembangkan potensi dirinya. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Dia tidak pernah berhenti untuk selalu ingin tahu, selalu ingin mengembangkan diri. Ini dia akan memanfaatkan waktu untuk selalu mengembangkan potensi dirinya. Kemudian dia juga adaptif terhadap perubahan. Apapun yang diberikan, tugas yang diberikan kepadanya akan selalu diterima dengan baik. Dia akan selalu beradaptasi dan tentu tidak pernah tidak pernah merasa kecewa dengan segala perubahan yang ada gitu loh. Tapi dia selalu adaptif dengan perubahan yang ada. Kemudian ini reflektif, artinya ini menjadi orang-orang yang berkeinginan untuk bertumbuh ini selalu mengevaluasi dirinya, bahwa kritik yang mungkin ditujukan kepada dirinya ini bukan dianggap sebagai ancaman, tapi sebagai sesuatu yang membangun. Eh, Terkadang kita masih menganggap kritik ini sebagai ancaman. Mbak Zahara mungkin mengkritik saya, yang ada di pola pikir saya, wah Mbak Zahara ini nggak suka sama saya. Makanya dia selalu mengkritik saya, padahal maksud dari kritikan Mbak Zahra adalah untuk mengingatkan saya, mengevaluasi diri saya. Lah, ketika pola pikir bahwa evaluasi diri terhadap kritikan, bahwa semua kritikan yang masuk ini menjadi bahan evaluasi kita, bukan sebagai ancaman, ini menjadi bagian dari ciri ASN bertumbuh, menerima segala kritikan, tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas, tidak menganggap itu sebagai ancaman, tapi ini sebagai bahan kita mengevaluasi diri kita atas kekurangan-kekurangan dan harapan yang diinginkan oleh orang lain. Kemudian juga berani mengambil resiko yang terukur. Terkadang orang mau berinovasi, ini kadang takut, jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan nanti ini dan lain sebagainya. Lah, ASN yang bertumbuh ini tidak akan pernah takut mengambil resiko. Gagal ini adalah hal yang biasa. Karena niatnya memang untuk kebaikan, maka sebuah kegagalan ini dijadikan semacam tolok ukur lah untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Tapi dia tidak pernah takut untuk selalu berinovasi. Kemudian ciri-ciri ASN yang bertumbuh adalah berkontribusi melampaui deskripsinya. Jadi dia tidak hanya mengerjakan rutinitas di tempatnya saja, tapi dia juga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di luar apa yang sudah diberikan kepada yang bersangkutan, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan teman dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri ASN bertumbuh. Orientasinya tidak hanya pada diri sendiri, tapi sudah lebih luas dari itu gitu loh, bahwa dirinya ini, saya ini tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan saya, tapi saya menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada di kantor. Kalau bisa membantu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di kantor, walaupun itu bukan menjadi bagian dari tupoksi saya, tapi ketika saya punya kemampuan untuk bisa menyelesaikannya, kenapa tidak gitu loh. Kadang ada yaitu tahu permasalahan, tahu solusinya, tapi karena merasa bukan bagian dari kerjanya, ya orang hanya diam saja, dia hanya diam saja. Lah dudu gaweanku kok. Padahal itu kan mudah. Padahal itu hanya diginikan selesai. Tapi dia tidak pernah berinisiasi untuk ikut membantu menyelesaikan eh, pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar deskripsi pekerjaan dirinya sendiri. Nah, ASN yang bertumbuh akan selalu melampaui dari deskripsi pekerjaannya sendiri. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada dampak atau hasil, seperti cita-cita reformasi birokrasi, transformasi birokrasi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa cita-cita birokrasi adalah
bagaimana meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, dampak yang dihasilkan oleh ASN bertumbuh ini nanti bisa dirasakan baik oleh eh, lingkungan kerjanya, oleh masyarakat, dan yang lainnya. Saya rasa ini mungkin sedikit terkait dengan zona nyaman, kemudian zona bertumbuh, dan bagaimana ASN harus berani berubah dari zona nyaman ke zona bertumbuh, tidak lain karena kita saat ini berada pada keadaan di mana kita diharapkan mampu membawa birokrasi yang ada di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah kita di Kota Yogyakarta sudah bisa menunjukkan kita dengan meraih wilayah birokrasi bersih melayani. Tapi saya rasa ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru ini awal dari kita untuk lebih mengembangkan diri, mempertahankan, melestarikan WBBM dengan cara selalu bertumbuh agar nantinya apa yang kita lakukan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat sesuai dengan ekspektasi, tuntutan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, kemudian adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan yang tentu menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Saya rasa ini, Mbak Zahara, apa yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti dari para pimpinan yang lain bisa menambahi dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Zahara. Baik, Gus Kakan ya luar biasa sekali ya. Ini Bapak Ibu semua saya perhatikan di layar itu sampai tercengang gitu. Tercengang itu ada dua, Kenapa? satu ngalamun, Oh, iya. yang kedua nggak paham. Karena gini Gus, kita tertarik dengan materi ini karena apa? Karena beberapa waktu lampau di TikTok itu kan luar biasa ya beritanya tentang ASN ya, yang hanya hadir, presensi, ngopi ya kan, pulang. Nah itu kita akan apa ya? Itu zona Iya. nyamannya di situ. Zona nyaman di situ. Kita bahwasanya Kemenak Kota Yogyakarta ini bukan zona nyaman gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu pimpinan yang lain akan menambahkan. Bu Elva dulu atau Pak Kasubag dulu? Ya, saya di absen Gus Kakan nih. Oh ya, Oke. mau diajak? Ya, diajak. Oh enggak. Silakan Pak Kasubag. Pak Kasubag dulu. Ya, santai-santai. Iya, di zona zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk manis di pinggir jalan. Cakep. Minum es durian jangan sampai tumpah. Cakep. Semua inovasi ayo kita kuatkan. ASN Kemenak Kota harus berani berubah. Pura-pura Power Ranger berubah. Ada lagi, Za? Iya, siap. Makan tahu, makan duren. Jos. ASN Kemenak Kota harus selalu keren. Jos. Gus Kakan yang terhormat, teman-teman pimpinan, seluruh kepala madrasah, kepala KUA, dan seluruh pejabat fungsional, termasuk juga keluarga Kemenak Kota Jogja. Iya, luar biasa tema hari ini, tetapi tentu beberapa hari yang lalu kami mendapat kunjungan beberapa ya dari Bandung, lalu kemudian yang terkini kemarin kita dalam rangka tindak lanjut sosialisasi terkait dengan ekoteologi kemarin yang kita diwakili dari madrasah, dari KUA, dan juga dari pesantren. Itu mengingatkan kepada kita bahwa WBBM kita itu sudah lama, dalam arti sudah sejak 2020. Selama ini kita menjadi jujugan studi tiru, tetapi jangan kata Ning Elva, jangan-jangan kita seperti katak dalam kolong gitu ya. Iya, bagaimana sebelah teman kita BDK yang membimbing kita, bahkan beliau sudah memiliki senjata namanya ISO layanan itu apa? ISO 9000 berapa begitu, sampai hari ini masih berjuang untuk WBBM. Termasuk juga yang dari Bandung kemarin WBK-nya hampir bersamaan dengan kita. Kita 2018, beliau itu WBK di 2019. Tetapi sampai sekarang WBK-nya mandek, tidak ke BMPM-nya belum. Oleh karena itu ketika mendengar kunjungan seperti itu, jangan Mustafid dan kita itu khawatir. Iya, benar-benar jangan-jangan dulu itu ya
Oh, jangan, Apa itu? apalagi bila misalnya hari ini kita mendapatkan kunjungan TPI, apalagi TPN, dengan keadaan kita yang tadi dalam zona nyaman, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, jangan, mudah-mudahan Jangan. tidak. Oleh karena itu, agar itu semua bayangan-bayangan yang kita tidak harapkan itu kemudian menjadi mak begunduk itu ya datang ke hadapan kita, ayo gumbriga, ayo Mak, bersama-sama. koreksi mak bedunduk, bukan mak begunduk ya. Iya, artinya jangan sampai lena, jangan sampai bahwa itu ya kita berterima kasih kepada pejuang Kementerian Agama Kota yang dulu ya, dari barisan pimpinan, dari mulai orang-orang hebat, kepala kantor yang dulu, kasih-kasih dan juga kepala kota yang dulu, termasuk juga madrasah. Tetapi kemudian ayo terus kita bersinergi untuk terus merapatkan barisan bahwa kita selalu dinilai, bahwa kita selalu dirasakan kehadirannya, layanannya, inovasinya oleh umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kepada seluruh keluarga besar ASN Kementerian Agama Kota Jogja, mungkin karena bagian kami di Subak ya sitik-sitik wae. Terus menguatkan program ASRI, program pemerintah ASRI. Apa Mbak Zat? Betul. Aman, sehat, resik, ASRI. Oh, Jumat itu ya, Jumat Asri itu ya. Iya, Jumatnya kita sudah nggak ada. Iya, hampir semuanya mengambil hak, ya kan. Tapi terima kasih juga kepada meskipun hak kita tetap bekerja di rumah dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya matur, ASRI ini gerakan di mana orang hadir ke kantor kita lalu merasa nyaman, merasa bersih. Terima kasih kepada madrasah yang selama ini terus juga menguatkan keasrian di lingkungan madrasahnya, baik itu MAN 2, MAN 1, MTS maupun MIN. Lalu juga terima kasih kemarin kami juga berkunjung hebat di KUA juga sudah hebat. KUA Mergangsan dengan kolam ikan di depan kantornya ada loh, Za. Aduh, belum Jadi kalau kesini. iya, jadi kolam ikan bukan hanya nyanyian tetapi diwujudkan di KUA Mergangsan. Kalau itu Terima kolam susu bukan kolam ikan. kolam ikan ya Ikan nyanyi. dalam kolam kalau Ikan itu. dalam kolam. Iya. Lalu terima kasih juga Tegalrejo dengan olah sampahnya. Di sana ada tempat yang untuk kemudian mengumpulkan barang bekas berupa botol bekas minuman dan seterusnya. Dan itu kayaknya ya tadi Mergangsan dengan kolam ikannya, lalu kemudian Tegalrejo dengan olah sampahnya itu. Mungkin KUA yang lain juga ayo sama bahwa orang hadir itu kemudian merasa nyaman. Saya belum bilang Kemenak seperti apa ya. Ini ya terima kasih kepada Dikmat yang luar biasa hijau royo-royonya, sehingga harapannya lalu sekali lagi orang dan masyarakat datang dari manapun panas, lalu kemudian mungkin juga jalan-jalan Jogja sudah agak macet dan ya, tetapi ketika masuk ke kantor kita mudah-mudahan lalu Adem. nyaman, adem, disambut dengan sapa, senyum, dan tidak kalah pentingnya adalah lembut hati. Karena siapapun kita yang ada, bukan hanya PTSP, bukan hanya front office, bukan hanya security, bukan hanya lalu teman-teman yang di KUA itu juga yang duduk di depan, tapi seluruhnya. Dari mulai Pak Kepala KUA-nya, penghulunya tidak kalah pentingnya, lalu kemudian penyuluh, pelaksana di KUA, begitupun di madrasah maupun di kantor. Karena semua orang akan ekspresi wajah, ekspresi tutur kata itu menjadi bagian yang pasti akan dinilai, diapresiasi. Kita mudah-mudahan tidak menjadi orang yang bahasanya itu layat khulul jannah al-atul. Utul apa atul bahasanya? Ini ahlinya bahasa. Al-utul zanim. Artinya atos ya. Atos itu apa ya? Atos itu ya merasa bener dewek, hebat dewek, lalu apa? Rampuk. Oh iya. Cocok memang itu. Iya ya, odading nih kalau. Odading. Iya, karena itu kami mohon semohon-mohonnya begitu untuk kami, diri saya dan juga seluruhnya. Maka Kemenak hadir dengan kelembutan, Kemenak hadir dengan akhlakul karimah.
Tapi untuk kelembutan kepada semesta, kepada alam, kepada orang lain juga lembut dulu terhadap diri dan keluarga. Lah keluarga kita ini juga yang ada di kantor kita. Bahwa Pak Kakan itu adalah bapak kita, termasuk kalau di madrasah berarti Ibu Kamat, bapak kepala madrasah itu bapak kita, kepala KUA itu bapak kita yang harus kita muliakan siapapun. Gelem ora gelem beliau sudah diamanahkan oleh Kementerian Agama untuk dimuliakan, untuk didukung semua agenda dan juga apa yang menjadi cita-citanya. Oleh karena itu jangan sampai kemudian tadi karena apa namanya hatinya keras atau ada sesuatu yang kemudian terusik bahwa saya sudah bisa berprestasi A, B, C, lalu kemudian meninggalkan hal-hal kelembutan hati. Karena apa? Kita bisa berekspresi indah kepada orang lain dimulai dari keluarga, dimulai dari teman duduk kita di kantor kita masing-masing. Itu yang pertama terkait dengan asri. Lalu yang kedua, kita ini satu rasa. Dalam cinta. Itu lagu dangdut ya? Oh itu ya? Apa ada, Zak? Ada. Kayak apa itu? Satu rasa. Maksud kami begini, apa yang diprogramkan oleh bapak-bapak kita di Kementerian Agama Pusat pun yang ada, yang menjadi program, yang menjadi informasi, yang menjadi media, yang menjadi berita, yang diproduk atau dihasilkan dari kantor kita, maka kita harus mendukung itu semua. Jangan sampai produk-produk informasi lalu dibiarkan lewat begitu saja. Kadang-kadang kita melihat produknya indah, tapi mungkin yang mendelok, Yang nunul. yang melihat hanya beberapa. Padahal ASN kita itu ada 600 kalau kemudian berbicara apa namanya bahwa atap dan KUA itu ada sekitar 500-an, apalagi dengan madrasah, itu berarti pada kemana orangnya? Kita sudah mendapatkan anugerah dari melalui perjuangan kita melalui Kementerian Agama, tetapi hanya untuk mengapresiasi, melihat karya, kemudian lalu berbagi rasa syukur begitu kita mendengar informasi yang indah, kehadiran Kementerian Agama kita, lalu share begitu. Share ki apa yo? Iya, iya, iya disampaikan sehingga mereka masyarakat meskipun kita katakanlah layanannya Senin sampai Kamis selalu berlanjut layanan apa namanya kerja dari rumah, tetapi kehadiran kita 24 jam ke media-media yang ada di masyarakat karena kita tidak pelit untuk kemudian mungkin membaca, melihat atau sekedar komen kalimat satu kata, dua kata, lalu kemudian kita sampaikan sebagai ya corong bahwa umat dan masyarakat apa namanya merasa bahwa Kementerian Agama hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang terakhir, karena sudah diluruh oleh Mbak Zahra, pesanan dari kemarin beberapa informasi terkait dengan update data dan seterusnya, maka mengingatkan kepada diri saya dan juga semua alibi. Kan kita kepengin bahwa uang makan gasik awal waktu, tukin cairnya di bawah tanggal 3, ya ora iso. Tetapi itu semua bergantung terkait dengan update urusan cuti, tugas luar, dinas luar. Pramilo monggo segera, jangan menunggu akhir bulan. Begitu panjenengan cuti, apapun itu cutinya, lalu kemudian dinas luar kemanapun, meskipun tanggal muda, segera itu diunggah. Kemudian sekali lagi jangan menunggu akhir bulan, sehingga nanti berharap begitu akhir bulan, begitu tanggal 1, tanggal 2, teman yang mengelola terkait dengan jumlah dan seterusnya menghitung itu segera disampaikan ke keuangan. Harapannya seperti cita-cita dulu kita sudah pernah loh. Di bawah tanggal 5 tukin itu sudah cair. Nah, sekarang rada glender-glender. Karena kaitannya dengan ini salah satunya. Jadi update atau unggah segera, jangan menunggu akhir bulan. Yang kedua, SKP kita sudah disepakati triwulanan. Padahal di tetangga sebelah ada yang bulanan loh Mbak Za. Iya, tetapi ini memang dibenarkan
Tetapi mumpung dibenarkan 3 bulanan, ayo mengemas, mengelola eviden, jangan menunggu akhir bulan ketiga. Misalnya hari ini sampai September, maka jangan sampai September tanggal-tanggal akhir baru wat. Tolong yang sudah dilaksanakan di bulan Agustus, yang sudah dilaksanakan di bulan Juli, kan berarti eviden kita itu Juli, Agustus, September. Maka segera disiapkan. Sehingga begitu lalu jam atau waktu di saat kemudian kita harus menyelesaikan SKP, harapannya tepat waktu, lalu betul-betul diikuti aturan kepegawaiannya. Jadi apa yang harus kemudian kita, ya itulah wajah laporan kita, kegiatan kita selama 3 bulan. Yang berikutnya ini banyak banget, katanya nggak lama-lama. Update data terkait dengan Simpek 5, monggo, terkait dengan urusan NIK, nama, istri ya pertama ya, anak pertama, kedua, begitu ya, harus benar datanya, harus terupdate, sehingga jangan sampai kita dirugikan gara-gara kita tidak update. Yang paling akhir, saat ini kita sedang punya kewajiban untuk mengisi data terkait dengan COL. COL itu apa, Mbak? Conflict of Interest pada aplikasi SIAPI serentak pada tanggal 9 September. Maka kita siapkan dan mudah-mudahan kita, karena baru 5 di antara Satker di Kementerian Agama yang WBBM, mudah-mudahan kita ini paling tidak ya ASN kita semuanya ketika pusat Kemenak akan melihat, oh yo pantes WBBM begitu kewajiban, karena ini kewajiban mendunia se-Indonesia Raya. Artinya ini kewajiban se-Indonesia Raya, pemerintah pusat, Kemenak pusat sangat mudah akan melihat bagaimana ASN kita di Kemenak Kota ini tanggap enggak, respect enggak terhadap program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama kita. Itu bisa dilihat gampang karena kita hanya 5 ini yang WBBM. Oleh karena itu terima kasih kepada teman-teman pejuang kemarin PEK P3 ya kan. P3. Jadi kegiatan terkait dengan evaluasi layanan publik itu kemarin teman-teman betul-betul update dan kita tidak tertinggal, artinya karena itu terpantau secara nasional sehingga begitu ada perubahan, ada datanya, teman-teman yang di kementerian kita ini, Kementerian Agama Kota sudah responnya cepat sehingga lalu bahasannya orang izin ke sini sampai ditagih itu. Malu bila ini yang belum update. Wagu. Jebule satu di antaranya Kemenak Kota lah, yo. Malu, ya kan. Depan kemarin yang duluan tanda tangan. Iya, bahkan Gus Kakak tepuk tangan untuk Gus Kakak. Di malam ketika Ortala Pusat itu apa namanya nge-share terkait dengan apa yang harus ditandatangani oleh Kepala Satker, maka Gus Kakak nomor 1. Indonesia. Iya, maka kita jangan kalah gitu kan, kalau beliau bisa responnya cepat ya kita harus lebih cepat lagi. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Curhatan wabarakatuh. nesu. Monggo Gus, kan siapa lagi yang ditunjukin? Monggo. Tambahan-tambahan. Ya urut ke sana lah paling. Oh, iya. Pak Ali, silakan Pak Ali. Sudah bagus, Gus. Ternyata udah. Saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kasubag, serta Bapak Ibu pimpinan, kami hormati. Tadi yang disampaikan Gus Kakan, saya secara pribadi menganalogikan sebagai nandur tanaman, Mbak Zah. Nandur tanaman. Kata pepatah Jawa, nandur ngunduh ya. Nandure apik ya ngunduh belum tentu. Tergantung. Nah, saya menganalogikan apa yang disampaikan Gus Kakan bahwa kita ibarat menandur tanaman. Nandur tanaman itu kita pilih nandur tanaman yang berbuah atau yang berbunga. Ya, agar apa? Tanduran yang berbunga, tanaman yang berbunga itu dapat berbunga dengan bagus, dengan indah. Kalau yang berbuah itu supaya tanaman atau tumbuhan itu agar berbuah panen seperti misalkan pohon jambu, pohon padi dan lain sebagainya. Nah,
Dari nandur, dari nanam, itu kita memerlukan bibit, memerlukan media, memerlukan lokasi. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin, nandur buah kurma di Jawa. Itu kan angel, Mbak ya. Ya, ini lokasi akan menentukan tanaman. Nah, di mana? Yang Kemudian setelah kita tanam, kemudian kita rawat. Kita rawat. Itulah yang merawat itu supaya kita mendapatkan hasil bunga yang baik, buah yang bagus, maka kita harus merawat. Oke. 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 Terus Oke. gimana tandurannya, Pak? Ya. Nah, begitu juga dengan WBBM dengan integritas. Jika kita sudah mendapatkan WBBM, ya kita harus merawat. Merawat itu memang lebih lebih sulit agar apa yang kita tanam, apa yang kita rawat menghasilkan panen atau menghasilkan dampak yang bagus yang kita inginkan. Makaten Pak Kepala Kantor, Pak Mbak Za, yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Filsafat kayak gini. Urutnya. Urut ya, Oh, siap. Oke. Pak Kepala Kantor yang kami hormati, Bapak sekalian, dan juga para pemirsa yang mengikuti acara Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa apa yang disampaikan Bapak Kepala Kantor tadi terkait dengan ASN tumbuh. Ya, memang kita sudah semestinya demikian karena ini bagian dari merespon harapan ekspektasi masyarakat tentang peningkatan seluruh aspek layanan dari khususnya produk layanan Kementerian Agama. Namun demikian, memang setiap ASN tentunya sudah sebagaimana yang disampaikan beliau tadi harus mempunyai jiwa untuk selalu tumbuh. Tumbuh kayak wit-witan berarti ya Mas ya. Tumbuh kayak wit-witan. Nah, kalau anak ya dari bayi sampai kemudian dewasa. Jadi setiap tumbuhan, setiap fase pertumbuhan membutuhkan materi yang berbeda, kemudian menghasilkan produk yang berbeda. Nah, tentunya ini harus selalu kita respon dengan bijak, respon dengan baik apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan satu lagi, kolaboratif. Setiap setiap pertumbuhan yang ada itu harus padu saya kira. Jadi seluruh unit-unit yang ada di Kemenak Kota Jakarta yang di bawah kendali beliau Bapak Kepala Kantor tentunya kita bersama-sama support dari unit A sampai unit Z itu bareng-bareng dari Bimas, dari Gara, dari seksi yang lain, dari Subak semuanya berpadu sehingga bareng-bareng nanti kita akan tumbuh semakin kuat menjadi tadi yang disampaikan oleh Mas Ali menjadi pohon yang begitu rindang kemudian buahnya begitu lebat dan enak untuk dinikmati dan juga untuk dipanen. Saya kira gitu menguatkan moga-moga nanti kita kan Kemenak Kota Jakarta semakin tumbuhnya semakin pesat, semakin rimbun, semakin lebat buahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak Ali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Gus Asid. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan yang hadir di saat ini, dan Bapak Kepala KUA yang lewat Zoom yang kami hormati, dan seluruh pemirsa, baik di bawah atap maupun di KUA dan dimanapun berada yang saya muliakan. Ini langsung saja, yang pertama tentu kami tadi juga mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Gus Kakan, ya baik kata demi kata kami ikuti dan alhamdulillah isinya daging semua, tidak ada tulangnya. Daging semua sambil lihat saya.
Dan insya Allah ini menjadi bekal bagi kita semua agar kita menjadi ASN yang tumbuh dan tidak hanya stagnan di tempat kerja dan bisa bergerak dan berdampak di masyarakatnya. Ya, oleh karena itu apa yang menjadi pesan Gus Kakan saya kira menjadi pesan kita semuanya untuk bisa kita tindak lanjuti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pesan dari Gus Kakan juga kami eh, memohon kepada Bapak Kepala KUA dan seluruh jajarannya, pasukannya yang ada di wilayah, bahwa kemarin Bapak Kepala Kantor telah mengirimkan surat kepada seluruh Kepala KUA, di mana surat tersebut atas dawuh dari Bapak Kepala Kantor Bapak Kepala Kantor Wilayah, ya, Kementerian Agama, Kanwil, Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana surat tersebut isinya adalah agar Bapak Kepala KUA menugaskan seluruh penyuluh yang sebagai pasukan di wilayahnya untuk mendata kembali pondok pesantren, kemudian rumah tauhid, kemudian lembaga pendidikan lainnya, ya, yang ada di wilayah kerja masing-masing, ya, ini sebagai pembaruan data, ya, baik itu yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar semuanya mohon untuk bisa didata. Nih. Formatnya sudah kami kirim, formatnya meliputi nama pondok pesantren atau nama lembaga pendidikan yang ada atau padepokan yang ada, rumah tauhid yang ada, kemudian nama pengasuhnya siapa, kemudian jumlah santrinya berapa, kemudian juga terkait dengan kitab kuning kajiannya ada atau tidak, begitu. Ya, kemudian alamatnya. Nah, alamatnya meliputi dusunnya, kemudian kelurahan dan kecamatan, kabupaten dan atau kota. Jadi ini mohon untuk bisa diisikan, ya. Nah, jika tidak ada, tetap diisikan nihil begitu, Ji. Ya, kemudian kami kemarin juga sudah mengirimkan data pesantren yang telah ada, ya. Kemudian mohon untuk bisa dilengkapi, ya. Jika di wilayah tersebut misalnya sudah ada nama pesantrennya, kemudian ada pesantren tapi belum tercantum di dalam data kami, mohon untuk bisa didaftarkan di format tersebut, nih. Kemudian format data setelah dikirim. Setelah didata, kemudian dikirimkan lewat email yang kami kirimkan untuk kami olah dan kami teruskan kepada kantor wilayah. Mungkin ini yang saya kira perlu kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala KUA mampu untuk mengerjakan hal ini dan punya pasukan yang cukup banyak, ya. Pak penyuluh, Ibu penyuluh semuanya yang ada di lapangan insya Allah bergerak dan berdampak di masyarakat. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Monggo, Bu Tati, nanti gongnya biar Bu Eva. Sudah panjang lebar, saya pantun aja ya Gus ya. Cakep. Jadi kalau dalam penyusunan tugas akhir skripsi itu jangan tinggal penutup aja. Nanti Bu Elva daftar pustakanya. Saya pantun aja ya. Boleh. Jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta. Singgah sebentar melihat seni budaya. Jos. Mari kembangkan diri dan inovasi kita. Jos. ASN Kemenak Kota bertumbuh makin berdaya. Satu kali lagi ya. Satu kali. Setuju nanti pantunnya. Satu kali lagi. Pergi ke Tugu naik kereta kencana. Singgah sebentar membeli kain lurik. Mari bertumbuh cepat capai prestasi bersama. Terus berinovasi demi layanan publik yang apik. Dari awal buatnya tadi. Monggo Bu Elva. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Kantor yang sangat-sangat kami hormati, Bapak Ibu, pimpinan dan serta ASN bawah atap yang saya sayangi, saya banggakan. Teman-teman dari madrasah, apa kabar pagi ini? Semoga banyak yang bergabung, serta banyak ya. Tidak bolos ngajar ya Bapak Ibu.
serta Bapak Ibu dari KUA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pergi ke Sumpyuh naik kereta. Mari bertumbuh bersama-sama. Iya, ke Sumpyuh. Enggak nyumas masalahnya. Ngertinya Sumpyuh gitu ya. Sumpiyuh. Jadi ada dua hal yang ingin kami tekankan dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Kakan. Yang pertama terkait dengan kolaborasi di madrasah, tentu banyak hal yang harus disinergikan, utamanya maksimalkan potensi individu, kelompok, secara kolegial, Bapak Ibu di madrasah dengan pemberdayaan di KKG MGMP. Kemudian terkait juga dengan sinergi di antar lingkungan di satker masing-masing. Insya Allah potensi-potensi yang ada semuanya sudah ada, tinggal memaksimalkannya. Yang kedua, eh, ini informasi. Pagi ini ada edaran dari Disdikpora. Tadi malam sebenarnya tepatnya terkait dengan Aliansi Mahasiswa Yogyakarta yang konon katanya hari ini sampai perkiraan tanggal 30 akan ada aksi besar-besaran. Kami sangat berharap Bapak Ibu utamanya di lingkungan madrasah karena kita di lingkungan pendidikan pantau terus anak-anak kita di ruang kelas, di ruang madrasah, dan komunikasikan juga dengan pihak keluarga, orang tua utamanya. Jangan ada celah sedikit pun anak-anak kita tidak tidak terdampingi. Jadi sampai tanggal 30 mohon bimbingannya, apabila libur mohon komunikasikan juga dengan orang tua. Kaitannya dengan AMY ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Mungkin kita tidak bisa menghentikan kegiatan itu, tapi kita bisa mengawal anak-anak kita agar tidak masuk menjadi bagian dari aliansi yang mungkin tanggal 27 sampai 30 ini akan turun ke jalan. Dan yang terakhir, informasi Bapak Ibu, bulan September ini depan kita madrasah punya gawe besar. Ada perhelatan OMI tingkat kabupaten yang nanti akan sampai ke jenjang nasional, ke tingkat nasional, dan juga ada PKM, Pekan Kompetisi Madrasah. Kita mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, keluarga besar Kementerian Agama Kota Yogyakarta, semoga dua perhelatan itu sukses, sukses hasil, sukses maksud, dan sukses prestasi. Karena nanti akan sampai ke nasional khusus yang OMI. Ini di tanggal 7 dan 8 September. Kemudian yang PKM tanggal 15 September. Mohon doa restunya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Iya. Ini Gus Kakan, ini kita mau buka chat, kolom chat barangkali Silakan. pertanyaan yang disampaikan oleh audiens ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. FK3 suatu saat mau pinjam tempat aula saya. Itu prasasti itu. Itu apa tadi? Prasasti tadi apa itu? Pertanyaan prasasti tadi apa itu? Ya, pertanyaan prasasti tadi yang dari Di atas itu. Ah, diakses. oleh apa? Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Ini Mau ngapain itu tadi Mas yang pinjam? nah, itu Nah, itu. di bawahnya tadi loh. Nah, Yang tiga tadi, ya, K3. Oh, kamar. Oke. Masih terekam ya. Oke. Lanjut pertanyaan yang lain. Tadi kayaknya Pak Gufron ada ini Pak ya? Apa ini Mas Ini Vicky? terpantau itu. Oh, itu. Nah ini. Oh ini. Oh, pergi ke pagi, ku terjebak di dalam ambis. Ini lagu apa ini? Kita nyanyiin Mbak Zah. Enggak, saya enggak. Lanjut. Ini soalnya mungkin tadi Beli empon-empon. beli empon-empon di pasar Gimana Kawah Matri Jeron siap dioptimalkan. Bagus. Kemudian itu apa? ASN yang bertumbuh mengoptimalkan hasil kinerja, menyempurnakannya. Gitu. Pak Gubron apa ini? Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbu idza Amin. Ciliku enggak kelihatan. Sesungguhnya Allah mencintai apabila sebenarnya tulisannya jelas. Mata kita jangan kelihatan. apabila salah seorang di antara kalian beramal melakukan sebuah pekerjaan, dia menyempurnakannya. Wah, Iya.
Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan dihasankan dalam Silsilah hadis. hadis as-sahihah nomor 1113. Luar biasa Pak Ya. Gufron menambahkan pencerahan. Kemudian di polisi ASN harus berubah menjadi ASN yang bertumbuh. Ini sangat memotivasi sekali. Matur nuwun Bapak Kakang, sampun diingat kembali untuk selalu bertumbuh nggih. Tapi bertumbuhnya jangan seperti saya main bareng samping ya. Nggih, ada lagi yang sudah tambah sampun nggih? Sampun nggih. Mungkin ada Nggih. closing Pak Kakang. Nggih. Saya kasih contoh mungkin apa yang sudah kita lakukan Mbak Zahara. Ketika kita mau mengimplementasikan ekoteologi yang program ini hampir sama dengan program pemerintah kota Mas Jos, bahwa kita harus cinta lingkungan dan cara mencintai lingkungan kita khususnya di kota Yogyakarta ini ya salah satunya dengan meminimalisir munculnya sampah. Maka pada waktu itu kita berinisiatif untuk meminimalisir penggunaan sampah atau hasil sampah dari kegiatan-kegiatan kita. Ya, maka pada waktu itu kita inisiasi untuk merubah pola penyajian kudapan konsumsi kegiatan dari yang biasanya box ke cawan. Dan itu kan saya yakin beresiko terhadap mungkin ketidaknyamanan orang-orang yang sudah pada zona nyaman, yang instan tinggal pesan datang menyajikan. Dan memang itu di awal memang ada semacam resistensi terkait susah dan lain sebagainya, kebijakannya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa, karena teman-teman juga mendukung perubahan itu, bahwa kita menjalankan program pemerintah ekoteologi yang mungkin hampir sama sinergi dengan programnya pemerintah kota. Ya mau nggak mau kita harus melakukan itu, dan sampai saat ini sudah kita lakukan. Nah, ini contoh satu perubahan lah yang akan selalu kita kembangkan dalam rangka layanan-layanan kita. Artinya kita ya selalu berubah, dan saya yakin teman-teman pun juga adaptif dengan perubahan itu gitu loh. Sehingga hal-hal seperti ini yang kemudian mungkin bisa kita implementasikan dalam kerja kita sehari-hari. Dan yang pasti mari kita bersama-sama berbenah untuk berubah dalam rangka mencari berkah, dan semoga segala bentuk pekerjaan kita, apa yang kita lakukan untuk Kementerian Agama menjadi bagian dari ibadah. Terima kasih. Itu saja Mbak Zahra, kami kembalikan ke Mbak Zahra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kakang dan Bapak Ibu semuanya. Lengkap sudah ya materi pada pagi hari ini, dan tentunya dari komentar ataupun saran dari Bapak Ibu semua sudah masuk dan sudah kita bacakan. Barangkali ini bagian dari tugas di Kementerian Agama, yakni menjadi ASN yang bertumbuh, kemudian nanti bisa menjadi inspirasi masyarakat, utamanya di bidang pembangunan agama di Kota Yogyakarta ini. Tentunya Kota Yogyakarta termasuk kota yang sangat kompleks dan menjadi city of tolerance. Salah satu tugas kita bagiannya adalah mewarnai apa yang menjadi tupoksi kita di Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih untuk atensinya dan sekaligus kepada seluruh narasumber, dan semoga nanti apa yang sudah kita cita-citakan bisa tercapai, dan segera mungkin hal-hal yang belum terselesaikan bisa kita segera selesaikan, termasuk tukinnya ya Bu ya. Ini pesan sponsor. Harapan bersama. Harapan bersama. Baik, terima kasih untuk kegiatan siaran Sapa Pagi pada pagi hari ini, dan kami sebagai pengantar acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih pula pada teman-teman operator, Mas Hamid, Mbak Niken, Mas Noval, kemudian Mas Dwiki, dan semua teman-teman humas. Dan terima kasih pada Pak Ibu pimpinan. Marilah kita akhiri, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waktunya sampai 8.47.